Hipertensi memiliki banyak faktor resiko, sehingga dapat memicu peningkatan tekanan darah. Adapun beberapa di antaranya akan kita bahas satu persatu dalam video ini. Halo, selamat datang kembali di One Channel. Ketemu lagi sama aku Novi. Hari ini kita akan membahas mengenai masalah kesehatan yang marak dibicarakan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita akan mengangkat mengenai topik hipertensi atau yang paling sering kita kenal sebagai tekanan darah tinggi. Dalam video ini kita akan membahas mengenai apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan kita juga akan membahas mengenai bagaimana cara penanganan hipertensi baik secara pengobatan menggunakan obat ataupun menggunakan metode edukasi. Dalam video ini kita akan membahas secara lengkap dan dengan sumber yang terpercaya. Sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share juga sebagai tanda bukti kalian mendukung channel ini. Selamat menyaksikan. Hipertensi. Hipertensi adalah permasalahan dunia. Hipertensi ini merupakan suatu penyakit yang paling sering kita kenal sebagai peningkatan tekanan darah atau tekanan darah tinggi. Hipertensi merupakan suatu kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah seseorang melampaui batas normal, yakni lebih daripada 120/90 mm air raksa. Hipertensi memiliki banyak faktor resiko, sehingga dapat memicu peningkatan tekanan darah. Adapun beberapa di antaranya akan kita bahas satu persatu dalam video ini. Yang pertama, garam. Garam adalah suatu molekul yang sehari-hari kita konsumsi, di mana garam ini memiliki sifat yang menarik air, sehingga ketika kita mengkonsumsi garam yang terlalu tinggi, maka dia akan masuk ke peredaran darah kita yang nantinya akan menyebabkan terjadinya retensi cairan atau penumpukan cairan. Karena kembali lagi ke sifat dasarnya, dia memiliki sifat menarik cairan. Ketika hal ini terjadi, maka volume cairan dalam tubuh kita akan meningkat pula. Peningkatan volume ini akan mempengaruhi volume cairan yang masuk ke dalam jantung. Meningkatnya volume darah dalam jantung akan menyebabkan jantung berkompensasi atau melakukan adaptasi. Adaptasi ini akan menyebabkan meningkatnya pompa jantung sebagai suatu reaksi. Ketika pompa jantung ini meningkat, maka ini dapat kita nilai sebagai suatu peningkatan tekanan darah seseorang. Kemudian, faktor kedua yang menjadi penyebab terjadinya hipertensi, yakni kadar kolesterol tubuh yang melampaui dari batas normal, yakni di atas dari 200. Kemudian, kolesterol ini sehari-hari sebenarnya kita dapatkan. Kenapa seperti itu? Ini bisa kita dapatkan dari makanan kita, makanan yang mengandung lemak tinggi. Lemak dalam tubuh akan sangat susah untuk diabsorpsi atau diserap, sehingga ketika dia masuk ke dalam pembuluh darah dan dengan jumlah yang banyak, maka dia akan melekat pada pembuluh darah kita. Kita kembali menganalogikan. Coba bayangkan suatu selang. Selang ini merupakan pembuluh darah kita. Ketika dia lama tidak digunakan, dia akan memiliki lumut. Lumut ini perumpamaan sebagai si lemak yang menempel pada dinding pembuluh darah kita. Lemak ini yang menumpuk secara terus-menerus, maka itulah yang disebut sebagai aterosklerosis atau plak. Plak ini akan menyebabkan volume cairan atau aliran darah ini akan menurun. Penurunan aliran darah ini disebabkan karena salurannya lah yang menyempit, yang menyebabkan jantung akan kembali berkompensasi dengan cara meningkatkan pompa jantung, sehingga darah akan mampu melalui si pembuluh darah yang memiliki plak ini, supaya darah bisa sampai ke seluruh tubuh. Karena seperti kita ketahui bahwa darah membawa oksigen. Hal ini dilakukan jantung sebagai suatu proses kompensasi. Lalu faktor ketiga yang menjadi penyebab dari hipertensi ialah faktor stres. Stres adalah salah satu pemicu terjadinya peningkatan tekanan darah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika kita stres, maka kelenjar kita akan memproduksi kelenjar adrenalin, akan memproduksi adrenalin. Adrenalin ini akan meningkat. Adrenalin akan mempengaruhi sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis ini akan meningkatkan pompa jantung. Pompa jantung yang meningkat, maka kita dapat mengukur kembali dengan menggunakan tensi yang akan menggambarkan tekanan darah seseorang akan meningkat ketika terjadi stres. Jadi, hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam terjadinya hipertensi. Itu dia pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya hipertensi.
Di tahap kedua ini kita akan membahas mengenai apa saja cara penanganan dari hipertensi. Penanganan hipertensi memiliki dua bagian, ada yang non-medikamentosa dan ada yang medikamentosa. Medikamentosa artinya kita menggunakan berbagai obat-obatan dalam penanganan hipertensi. Jadi ada beberapa golongan obat yang dapat kita gunakan sebagai penanganan hipertensi ini. Dalam ilmu kedokteran, ada berbagai golongan, ada belasan golongan obat hipertensi yang dapat kita gunakan. Namun, dalam channel ini kita tidak akan membahas mengenai obat-obatan itu karena masing-masing orang yang terdiagnosis hipertensi memiliki penanganannya masing-masing, sehingga perlu tindakan lebih lanjut untuk penanganan menggunakan obat-obatan. Dalam channel ini kita akan membahas mengenai terapi non-medikamentosa atau terfokus kepada terapi edukasi. Dalam terapi edukasi kita akan membahas mengenai pencegahan faktor-faktor resiko terjadinya hipertensi. Yang pertama adalah garam. Untuk orang-orang yang belum terdiagnosis hipertensi, maka kita dapat mencegah terjadinya hipertensi dengan mengatur pola konsumsi garam sehari-hari untuk kita sendiri. Yang dianjurkan oleh WHO, kita hanya boleh mengkonsumsi garam maksimal 1 sendok teh dalam sehari. Kemudian, apabila kita terdiagnosis sebagai orang yang mengalami hipertensi, maka kurangilah konsumsi garam. Artinya, lebih kurang daripada 1 sendok teh per hari. Karena kita kembali bahwa garam memiliki sifat mengisap atau menarik cairan. Kemudian, faktor kedua atau penanganan yang kedua secara non-medikamentosa, yakni perbanyaklah olahraga. Olahraga ini kita perbanyak. Kenapa harus memperbanyak olahraga? Karena olahraga adalah proses pembakaran lemak dalam tubuh. Seperti faktor resikonya bahwa kolesterol menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya hipertensi. Ketika kita berolahraga, maka lemak ini akan terpakai dan dia tidak akan menumpuk dalam peredaran darah kita, tidak akan menumpuk pada pembuluh-pembuluh darah kita. Sehingga alirannya akan seperti jalan tol, akan sangat mulus. Penanganan yang ketiga, yakni adalah pengolahan stres. Pengolahan stres artinya di sini kita harus lebih banyak rileks. Karena pemicu hipertensi salah satunya adalah stres. Ketika kalian punya aktivitas yang padat dalam sehari-hari, maka sisipkanlah waktu kalian untuk melakukan olahraga yang bisa membuat tubuh menjadi rileks. Perbanyaklah berpikiran yang positive thinking. Karena dengan lingkup positive thinking dalam pikiran kalian itu akan membuat relaksasi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara kita tetap menjaga sinkronisasi dalam hidup sehat, yakni mengimbangi antara bagaimana pola makan, pengaturan pola makan, bagaimana pengaturan aktivitas, pengaturan olahraga kita, bagaimana pola tidur kita. Karena hal ini sangat sinkron dalam sehari-hari yang dapat memicu berbagai penyakit lainnya. Itu dia video hipertensi yang sudah kita sajikan untuk para penonton. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kalian tidak bosan-bosan untuk menyaksikan channel ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan di share juga untuk membagikan informasi menarik ini ke teman-teman kalian atau ke siapapun itu. Oke, semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Jangan lupa untuk saksikan video-video selanjutnya. Terima kasih untuk sudah menonton. See you in the next video. Bye-bye.